warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ceria selalu. Anak-anak, setiap makhluk hidup memiliki ketergantungan terhadap makhluk hidup lainnya. Seperti manusia memiliki ketergantungan terhadap tumbuhan dan hewan. Begitu juga sebaliknya. Semua makhluk hidup ini membutuhkan tanah, udara, dan air untuk mendukung kehidupannya. Berjumpa lagi dengan Bu Ita. Kali ini kita akan belajar tema 5, ekosistem. Subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pada pembelajaran 1. Setelah pembelajaran nanti, Bu Ita harapkan anak-anak bisa membuat pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, anak-anak bisa membuat rantai makanan lengkap beserta keterangannya. Kita awali pembelajaran kali ini dengan bernyanyi bersama yuk. Simak lagunya ya. Satwa langka, jagalah mereka agar tetap lestari sepanjang masa. Sayangi satwa langka, jagalah mereka agar tidak punah di suatu masa. Harimau Sumatera, badak berjula, satu komodo, anoa, dan orang hutan. Janganlah diburu, jangan sakiti mereka, rawatlah lingkungan, jangan merusaknya. Lindungi satwa langka, jagalah mereka agar tetap lestari sepanjang masa. Sayangi satwa langka, jagalah mereka agar tidak punah di suatu masa. Satwa langka, jagalah mereka agar tetap lestari sepanjang masa. Sayangi satwa langka, jagalah mereka agar tidak punah di suatu masa. Harimau Sumatera, badak berjula, satu komodo, anoa, dan orang hutan. Janganlah diburu, jangan sakiti mereka, rawatlah lingkungan, jangan merusaknya. Harimau Sumatera, badak berjula, satu komodo, anoa, dan orang hutan. Janganlah diburu, jangan sakiti mereka, rawatlah lingkungan, jangan merusaknya. Rawatlah lingkungan, jangan merusaknya. Rawatlah lingkungan, jangan merusaknya. Lagu tadi berisi tentang apa ya? Benar, lagu tadi berisi tentang satwa-satwa langka yang ada di Indonesia. Mari kita simak percakapan antara Siti, Udin, dan Dayu.
hewan tersebut menjadi langka? Udin, tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Dan betul juga ya, jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Udin, mari kita cari tahu. Untuk lebih jelasnya tentang rantai makanan, ayo silahkan dibuka buku halaman 55 dan simak bacaannya ya. Rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar berikut. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati. Bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan, terutama rumput. Begitulah seterusnya, sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Di lautan, yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Konsumen satu adalah zooplankton atau hewan pemakan fitoplankton. Konsumen kedua adalah ikan-ikan kecil. Konsumen ketiga adalah ikan-ikan sedang. Dan konsumen keempat adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu lebih banyak daripada konsumen kedua, dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai adalah bakteri dan jamur. Dari bacaan yang Wita bacakan tadi, silahkan anak-anak mencari pokok pikiran setiap paragraf. Boleh loh bertanya pada Bapak Ibu. Wita tunggu ya. Ayo kita cocokkan bersama anak-anak. Paragraf pertama, pokok pikirannya adalah pengertian rantai makanan. Paragraf kedua, pokok pikirannya adalah rantai makanan di laut. Paragraf ketiga, urutan peristiwa memakan dan dimakan dapat berjalan dengan seimbang dan lancar jika seluruh komponen ada. Paragraf keempat, pokok pikirannya adalah ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Benar, anak-anak pintar semua ya, sudah bisa menentukan pokok pikiran dalam sebuah bacaan. Sekarang dari bacaan tadi, untuk lebih jelasnya tentang rantai makanan, kita simak video berikut. Rantai makanan pada suatu ekosistem.
Hai teman-teman Smart Point, ayo kita kenali rantai makanan pada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa. Videonya bagus bukan? Nah, dalam rantai makanan ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen berupa tumbuhan hijau yang bisa membuat makanan sendiri. Konsumen ada konsumen pertama berupa hewan herbivor. Konsumen kedua berupa hewan karnivor. Selanjutnya konsumen ketiga berupa hewan karnivor. Biasanya konsumen tiga ini disebut juga konsumen tingkat puncak. Karena konsumen puncak ini akan mati dengan sendirinya. Setelah itu, konsumen puncak ini akan membusuk dan diuraikan oleh pengurai berupa mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Dalam rantai makanan, kita juga mengenal istilah jaring-jaring makanan. Apa itu jaring-jaring makanan? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Apa itu teman-teman Smart Point? Rantai makanan merupakan hubungan yang khas atau khusus antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen pertama memakan produsen. Produsen melepaskan energi kepada konsumen. Yang akhirnya konsumen itu akan menjadi mangsa konsumen yang lain. Lalu, apa itu jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem. Dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat semakin banyak dan energi yang mengalir juga semakin kompleks. Selamat belajar! Dari tayangan tadi, anak-anak sudah mengetahui perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Alhamdulillah ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Yang selanjutnya, anak-anak sudah belajar tentang rantai makanan. Dan sebagai tambahan, anak-anak juga sudah mengetahui tentang jaring-jaring makanan. Sebagai langkah terakhir dalam pembelajaran ini, Uita ingin kalian membuat rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Bisa memilih ya,
Bisa ekosistem sawah, ekosistem laut, ekosistem gurun, atau ekosistem hutan. Pilih salah satu saja. Ingat ya, disertai dengan keterangan lengkap. Demikianlah pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan dalam masa pandemik seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.